Allah kali. Paham ya bro? Oke bos. Paham? Iya, kita lanjut ya. Mudah-mudahan habis nih ya. Biar pas satu ain ngajinya. Kazabat adun pakai pakana ada biwanudur. Kazabat adun, kazaba yakzibun, kazaba yakzibu, bima kanu yakzibun apa artinya mas? Sampai udah nyampe sebetulnya yakzibun itu. Bima kanu yakzibun, bi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya kan? Walahum adzabun alimum bima kanu apa yakzibun? Dusta, kazabat ditakniskan dengan taknis sakinah, kazabat telah mendustakan. Oke, baru ngerti ya kan udah nyampe ayat itu. Kazabat telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Adun. Kaumnya kaum Ad. Kaum Ad itu punya nabi namanya Nabi Hud. Kaum Ad itu punya nabi Hud. Kaum Quraisy, kaum Arab punya nabi namanya Nabi Muhammad. Kaum Ad punya nabi namanya Nabi Hud. Tapi kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, kan udah nggak ada nabi lagi. Bani Israil punya Nabi Musa, Nabi Isa. Kaum Ad punya nabi namanya Nabi Hud. Nah, ya, kazabat adun ay nabiyahum hudan. Maka telah mendustakan kaum Ad. Mendustakan siapa? Nabi mereka, Nabi Yahud. Jadi kaum Ad telah mendustakan nabi mereka yang bernama Hud. Nabi Hud itu didustakan oleh mereka. Fa'uzibu. Maka lalu mereka diazab oleh Allah Subhanahu karena mendustakan Nabi Hud. Ayo. Kita mau mendustakan Nabi Muhammad. Diazab pasti. Ya kan? Kaum Ad mendustakan Nabi Hud, diazab oleh Allah. Ya. Ya. Terus pakai pakana adabi wanudur. Lalu bagaimana kejadiannya tentang adabku? Bagaimana keadaan adabku terhadap kaum Ad itu? Dan bagaimana wanudur peringatanku, ancamanku? Terbukti apa tidak? Terbukti. Ai indari lahum bil adab. Peringatan itu dibuktikan dengan diturunkan azab qabla nuzulihi sebelum turunnya. Ai waqa'a mauqi'ahu. Nah, terjadi azab itu pada tempat terjadinya. Waqad bayyanahu biqaulihi. Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskannya dengan firman-Nya. Bagaimana Allah mengadab? Dijelaskan dengan firman-Nya, inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Bagaimana Allah membuktikan azabnya itu? Inna sesungguhnya aku Allah arsalna aku kirimkan, aku hembuskan alaihim kepada mereka kaum Ad rihan sorsoron angin yang sangat kencang. Ulur. Itu kalau di Tuban sana, kalau dulu di tengah sawah main layangan ada begitu, yang siang apa sore ada ulur pedot dhuwur, ulur pedot dhuwur, ulur pedot. Maksudnya jangan sampai turun, nek turun omah rubuh, pohon kebedol. Itu namanya rihun sorsor. Tornado. Angin ribut. Angin apa? Angin ribut. Diturunkan angin itu. Ya, rikan sorsoron, diturunkan angin ke kaumnya Ad itu. Aisyati data saut, yakni yang amat keras suaranya itu. Suaranya itu sampai terang. Angin dari selatan, utara, barat gitu. Tempuk jadi satu kan jadi ribut. Jadi ribut, tempuk jadi satu. Bang. Fi yaumin asin, ya sumin.
Ya, pada hari nahas itu ya. Nahas sebenarnya bukan naas. Nahsin itu nahas, hari nahas itu hari sial. Itu mustamirin yang terus menerus, daimun sumin al-qaumi. Tetap sialannya. Terus itu, turun terus itu. Wakana yaumal arb. Bi akhir syahri. Hari itu adalah hari Rabi pada akhir bulan. Ada angin itu. Nah, karena gedenya, saking gedenya angin yang diturunkan Allah kepada kaum Ad itu, tanzi'un nasa, ya, yang bisa menggelimpangkan manusia. Manusia itu bisa kebetol gitu, Pak. Kan gelempang. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad itu tinggi-tinggi. Kalau pohon kelapa itu sepusernya, Pak. Kaum Ad itu jamur kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud itu tinggi-tinggi. Pohon kelapa, pohon kurma itu tinggian dia sak pusernya. Aku bayangin itu, kuwedine sak ngono terus bojone wong Indonesia ngono bayangin. Aja bayangin. Iki ora ya wedi. Undang bayangno sampe bojone. Orangnya itu tingginya sak ngono. Wis ora usah bayangno liyane. Kuburannya sebelah. Kayak gitu. Kembut itu. Ya, tanziun nas. Tak kelanggung gitu ya. Bisa mencabut manusia. Kecabut jadi. Min kufaril ardi ya. Dari lubang-lubang galian tanah al-mundasi nabiha. Nah, mereka yang tersisip di dalam tanah batas rohum dan yang menggeletakkan mereka ala ru'usihim ke atas kepala-kepala mereka. Fatadukuri qobahum ya. Nah, lalu menumbuk leher-leher mereka. Fatabinur roksu, maka terpisahlah kepala anil jasadi dari jasadnya. Saking gedine angin itu ya. Jadi sebelum ada angin datang ini bakal ada angin kencang ini gini-gini. Itu kaum Ad itu sudah gali lubang, Pak. Gali lubang tujuannya apa? Untuk memendam diri. Jadi badannya itu dipendam ke tanah, tinggal kelihatan kepalanya doang. Ya enggak ke itu. Itu. Cabut. Kalau saking tinggi-tingginya itu, pakai gelempang gitu. Nah supaya jangan gelempang, dipendam badannya, tinggal sekepala. Kebedol. Buang saking kencengnya, kebedol. Bahkan ada yang kepalanya sampai protol. Kaum Ad itu. Anginnya sampai kayak gitu. Nah itu ya mergo saking gablek. Itulah kaum yang dulu. Kita tuh masih bersyukur loh. Kita dosa kita banyak masih dibikin ngantong-ngantong aja. Kemudian enggak bersyukur kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Umatnya Nabi Muhammad itu dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah. Loh, kalau Nabi Muhammad dulu mau begini entek gitu. Nih Pak Wiji nih saya tanya Pak Wiji. Jujur jawabnya. Umpama sampean dadi Gusti Allah. Pantese Jakarta iki apano? Umpama sampean Gusti Allah umpama ngono. Kayak apa ya bingung. Kayak duit. Jakarta ini maksiat apa sing ra ono? Ada semua ada. Kendoliman apa yang enggak ada di Jakarta? Dilebur lah. Umpama Tuhan jenengan siapa? Coba ini kaum Ad itu bedol gulune nek ngono. Ya dibelah kayak dijepit. Loh, dibelah cepet ya. Untung Gusti Allah bukan sampean. Tapi sadis. Sasi. Nah, itu. Yang diengkel itu. Iya ya kan. Zaman Nabi Hud Jepit. dipotol gulune. Ngumpul sampai mungkir itu. Nah, tapi karena kita umat Nabi Muhammad itu sayang banget Makanya sama ini umatnya. kopet nggak habis-habis, Pak. Nah iya, makanya itu baliklah. Udah kita balik aja ke Allah, kembalikan ke Allah, insya Allah lah aman. Sama nggak usah terpengaruh dengan itu. Tapi kayak boleh aja bodrek flu dan batuk di Pak Prabowo bahannya itu. Ya kalau nggak cocok ya paramek lah. Enggak apa-apa, saya ngomongin udah biasa saya ngomongnya begini. Ya, jadi gitu. Jam diumumkan, diumumkan. Sholat sampai gosong-gosong lah. Pergi haji hampir tiap tahun Pak. Oh iya ya, bagus. Ya udah, mobilnya 5, rumahnya mewah, ya kan duitnya banyak.
Tapi rajin sedekah, rajin itu, rajin sholat, rajin pergi haji, rajin apa. Begitu cek, udah kamu masuk surga. Begitu mau masuk surga, dia cekat, mau kemana sama? Mau masuk surga, ntar dulu, periksa dulu. Tadi saya udah diperiksa di pintu sana, enggak di sini ada pemeriksaan lagi. Kamu orang kaya ya? Iya, saya orang kaya. Kamu sedekah, rajin sedekah, catatannya ada mengenai saya dulu surga. Rajin sholat, ini sampai ireng kabeh. Haji bolak-balik. Kamu kaya, mobilku 5, rumahku kayak istana, ya. Bisa, antara sini dulu masuk, nanti dulu. Ada kekurangan 1. Kamu itu kaya raya, mobilmu 5, rumahmu bagus, bisa mundar-mandir pergi haji, kok istrimu cuma 1? Kalau sampai biar jawab biar. Kok istrimu cuma 1? Juga utama istrinya. Loh, Aku utama istrinya utama. kenapa kamu istrinya cuma 1? Duitnya banyak. Lihat orang yang duitnya banyak itu. Istrinya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kok kamu istrinya 1 orang kaya? Mobilmu aja 5. Buat apa itu? Kasihan tuh wanita-wanita yang lain itu. Rondo-rondo yang itu, ya kan? Kamu harus mikir dong yang lain. Ini akhir zaman tuh 1:7. 1 laki-laki 7 perempuan. Kalau kamu egois cuma 1 doang kamu, yang 6 nganggur. Ya kan? Kamu ora mesake sing ning ngarepe gor kae. Kayak golek bojo jane. Hasil yang buker kae ora mesake. Mungkin ya siapa ya? Kenapa kamu sini 1? Ya enggak kenapa-napa. Nah. Kenapa kamu enggak 2 atau 3? Bukan gitu, istri saya. Ngamuk istri saya. sama istri. Jangankan saya rabin nih. Ono tamu wedok ngamuk. Ono tamu wedok ngamuk. Ngajak pengajian ono jamaah wedok ngamuk, buru-buru rabin nih. Terus kamu bilang, aku takut sama istrimu. Kamu takut sama istrimu? Masuk neraka kamu. Enggak nah. Katanya takut itu hanya kepada Allah. Takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut kamu. Jangan susah kamu. Sungguhnya Allah bersama kita. Apalagi ulama, ya kan? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Takut juga hanya kepada Allah, jangan takut sama yang lain. Kamu takut sama Allah, takut juga sama bini. Masuk neraka kamu. Akhirnya apa? Nyesel gua. Kenapa saya takut Gua sama tak ini, kenapa gua gitu. dulu kagak kawin lagi ya. Gitu telat tuh ini. Nah, Arab pindah mumpung masih di sini. Ya, nambah. Si jiwa wis. Cakep. Cetok. Di PHK. Orang Pak Prapto ancang-ancang. Lah kok tarik napasnya panjang. Iya. Umurnya udah suwit ki wis ora iso. Tarik napas panjang dia. Takut sama ini malah takut sama kopet. Takut sama Kopet kan bagian kecil dari ciptaan Allah. Dia sudah ada sejak alam semesta ini ada. Baru sekarang. Ya, Baru dikasih tahu sekarang. Ya kan karena apa ya, orang hidup di dunia ini ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada yang mati, ya kan? Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang gampang, ada yang itu bagian hidup kita. Pokoknya kita diuji hidup dan mati. Ini tujuannya supaya kita itu sabar, ya usaha ikhtiar ya lahir batin. Kalau terasa badan sakit, cari tombong. Betul kan? Betul. Ya. Golek tombong kok jadi dipaksa lho, Pak. Saya kalau sakit kan cari obat. Ke dokter boleh, ke dukun boleh, ke tukang urut boleh, dikeroki ya ora apa-apa. Wong aku kadang-kadang nek lara ora diapa-apano. Dipejiti ya, sing mejiti itu tangannya sing halus, alon-alon aja sampai ana lorone. Saya kalau diurut saya janji, enggak pakai sakit ya. Saya ini sakit kok, kamu pijit sakit. Oh, wah repot nih Pak Ustaz. Ngono itu kan urutnya. Refleksi enggak mau saya. Ya udah nggak usah ngurut. Nah, saya cari tukang urut yang kira-kira halus terus orang marahi lorong. Dia sakitnya jadi hilang. betul kan Pak? Nggak kudu dokter kan? Iya, nggak kudu ngombe obat tuh. Ngombe jamu ya oleh. Percuma saya punya teman Pak Wiji jualan jamu. Lu kok dipaksa? Aku cocoknya jamu kok bukan obat.
Kita cocoknya dikerok Pak, bukan minum obat. Kok sih bekso? Bro kan suka zaman dulu nggak ada dokter. Hah? Amanah ini apa mbah kita ditampel pakai daun jarak. Iya, Kalau ada perut kembung, perut sakit cuma disembur ditapeli. gunanya itu sama banglek. Gitu. Sekarang ini ya. Sakit perut cuma dikunyain kunyit sama Makanya Sembuh ya kan ini, ini makin banyak dokter makin banyak ini kok penyakit nambah ya banyak orang pinter loh banyak orang ketipu ya kan nah itu begitu jadi jangan sampai lah ini tauhid itu penting Pak iman itu penting gitu loh lihat orang-orang dulu yang mendustakan itu imannya didustakan nggak mau beriman orang dusta itu artinya tidak mau beriman nggak mau percaya kalaupun iya didustakan padahal hatinya membenarkan tapi didustakan Allah azab semua kita ini umatnya Nabi Muhammad dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah asal mau mu'akabah itu tak syaratnya sampai di tenggorokan nih selama nyawa belum sampai tenggorokan dosamu itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apaan? Amin. Ya, Kita termasuk golongan umatnya Kanjeng Nabi. Nah, udah. Tanahum ajazun nahlin munqair. Jadi dibedolnya kaum Ad itu sampai diibaratkan seperti pohon kurma yang tumbang. Karena apa emang? Dia lebih tinggi dari pohon kurma, jadi gampang tumbangnya, bang itu ada gede. Pohon kurma itu hanya pusarnya, sama kaum Ad itu. Pakai fakana azabi wa nudur. Nah, lalu bagaimana keadaan azabku dan peringatan ancamku itu? Bener apa enggak? Kata Allah gitu. Bagaimana azabku bener apa enggak? Ancamanku bener apa enggak? Jangan kau sepelekan ancamanku dan azabku. Ya kan? Ina azabi lasadid sungguh azab itu sangat pedih. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Diulang. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Ini ulangan. Dipertegas lagi. Ingat ya. Walaqad yasarnal Qur'an. Dan sungguh aku mudahkan Al-Qur'an itu. Jangan takut ngaji Al-Quran dengan alasan susah. Karena Allah mudahkan. Wis kewajibanmu bawa Quran mangkat. Gitu Pak. Dua kali pertegas. Tadi udah pernah. Ini diulang lagi. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri untuk peringatan. Fahal mimudakir. Maka adakah orang yang mau ngambil pelajaran. Habis sampai situ ya. Pas kan? Pas ya? Pas ayat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tabarukan kita Al-Ifris di Ma'rifati Tafsir Al-Quranil Aziz yang dipandu dengan kitab Tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mentolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim surat Al-Qamar 27 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Nanti saya diingetin ya ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mau mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jiranina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbika warham anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.